Rekan-rekan akademia, Ustaz Suhu dengan video baru. Video ini akan mengupas tuntas ya. Gini, saya mempunyai satu data. Ini datanya udah lama banget, tahun 2017, tapi artikelnya nggak kelar-kelar ya. Ini saya mau olah ulang. Ya, artikelnya nggak kelar-kelar. Jadi saya mau menuntaskan. Saya pada saat itu saya memiliki banyak ini. Saya menggunakan aliran. Jadi gini, pada zamannya saya tuh kalau bikin penelitian tuh indikator dari setiap variabel tuh harus banyak ya. Ini seiring jalan, kemudian saya memilih untuk menjadi minimalis saja gitu. Yang penting model penelitian bisa teruji dengan baik. Nah, ini ciri yang membedakan saya dengan yang dulu dengan yang sekarang. Yang sekarang lebih minimalis. Dulu saya selalu menggunakan variabel dengan banyak indikator. Karena tujuannya apa? Saya pengen memiliki setiap variabel tuh ingin memiliki dimensi. Ya, ini SI ini adalah self image. Si self image ini memiliki tadi 3 dimensi, tapi 3 dimensi karena ada 3 komponen. Terus kemudian barusan ada yang saya lepas karena cross loading, dan ini pun cross loading. SI21. Ya, ini cross loading. Ini sebetulnya S19 ini di atas 1 ya, it's not good gitu. Ini bisa kita buang juga. Kenapa? Karena kita buang aja karena too much gitu loh. Ya, enggak. Yang kita cari adalah yang di bawah 1. So, ini S118. 8 atau 18? Jadi ini gemuk banget nih nanti modelnya ya. Kembali lagi ke sini, save. Dan ini over juga S13. Jangan khawatir, kita kehilangan banyak. Nggak apa-apa, ini kan kita cari sedang validasi. Well, ketika tadi saya buang, ini ada sesuatu yang harus kita baca, sesuatu yang harus kita fix, perbaiki. Pergi ke rotation, ini harus tambah 10-10 gitu. Ternyata masih belum bisa. Kita kembali lagi ke sini. Tambah lagi jadi 60. Oh my god. Well. Sorry, saya kembali ke sini. Kan dari sini kan, dari pattern matrix, lalu saya buang yang ini, yang kemudian menjadi pattern matrix nggak ada, menjadi komponen matrix. Nah, it's not wrong. Ini hanya menyampaikan, ya, mesin ini menyampaikan. Ini nih yang barusan saya lakukan keliru, jadi saya mundur lagi. Jadi ini bahwa yang tadinya dia punya dimensi, sekarang tidak ada dimensi. Kenapa? Karena dia cuma satu komponen. Ya, so that's the message. Ini adalah self image. Oke, so yang pertama hasil validasi, kita akan kembali ke SPSS, kemudian adalah PI. PI itu price image. Ini rotationnya saya kembalikan ke 40. Ini dibuang dulu P16.
Hasilnya P14 kita buang karena cross loading. Siap. Ya. Kalau tadi dia tidak ada dimensi, yang ini sekarang punya 2 dimensi. Jadi nggak ada variabel yang 1 dimensi ya. Adanya 2 dimensi. Ini saya pisahkan begini. I think we are going to put here. Ini saya kasih tempat kosong. Kenapa? Karena nanti indikator-indikatornya ada di sini. Saya langsung padukan aja biar gampang. Oh, no. Still, I need another one. Correct. Ya. Ini oke. Ya. Merapikannya nanti ya. Tapi saya suka gatel. Oke. Setelah price image, saya akan ke sini. PQ. PQ cuma satu komponen. PQ itu adalah perceived product quality ya. Perceived product quality ini semacam nggak begitu baik. Kenapa? Karena tidak jumlahnya itu yang sana banyak, yang sini kecil gitu. Ya, tapi tujuan saya nanti gini, Anda bisa tahu apa yang sedang saya titik beratkan. Setelah perceived, ini adalah loyalty intention. Ya, ini loyalty intention. Sama juga komponen matrix, artinya tidak memiliki dimensi. Terus kemudian SE itu sampai sini. SE itu adalah sebentar. SE itu adalah store image. Ya, store image. Jadi ada loyalty intention, price image, sell image, dan perceived product quality. Di sini ada 4, tapi saya buang dulu yang ini, SE17. SE6. Oke, ada 4 ya. Ada 4. Ini saya copy, paste ke sini. Nah, jadi saya itu sebetulnya ini yang diukur. Sebentar, saya akan pisah-pisahkan dulu biar presentasinya lebih baik. Jadi dibikin kolomnya disamain. Ya, jadi penelitian ini ya saya meneliti para pengguna toko online. Ya, ada 3 benar ya. Lalu saya di kanan. Oke. Para pengguna toko online. Sebentar.
Saya besarkan dulu. Oke. Ya, ini adalah store image. Nah, nanti jangan khawatir, nanti kita akan rapikan dan itu harus diisi. Sekarang untuk sementara begini, I don't think I need this. Ini saya harus hapus dulu aja. Nah, ini saya kasih satu. Di sini ini adalah sebentar. Di sini ini adalah variables and indicators. Ya, di sini self image. Jadi bagaimana self image itu, ya, self image diri kita, ini vector loading. Di sini adalah reliabilitas, ya. Chromebax alpha. Alright. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini yang akan saya lakukan, yang ini kita abaikan dulu. Nah, dari sini kita akan menguji reliabilitasnya, ya. Reliabilitas, nah biar gampang saya print dulu aja. Oke, saya buka Amos, saya akan buka Amos, saya akan new, saya save as dulu, new, save as, dia adanya di ini, ya, formasi pertama. Kita akan oh ini terlampau besar, satu gini aja. Wait a second. Oke. Nah, saya punya self image. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. My goodness. Terus kemudian ada price image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian store image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sorry. Saya mau menguji, sebelum ke sana saya akan menguji ini dulu, ya. Maksud saya tadi ada SE20, kita nguji dulu, ya, kita nguji dulu ini. 20, 11, 17. Kemudian 12. Kemudian 14, kemudian 16, 15, 10, 7, 8, 19, 13, 5, 6, 4, 2. Oke. Saya biasanya klik statistik, terus ini tujuannya gini, kalau misalkan nilai ini oke. Kalau ada nilai dari si Chromebax Alpha yang kita cari nih, klik reliabilitas, nilainya di sini kecil, rendah, di bawah 7, maka kita akan lihat di sini, ya.
ada nggak yang di atas 7 gitu. Nah, ini sekarang 967 is a good point. Ya, ini good score. Lalu saya akan kembali ke analyze, kemudian skornya kita ini kita kembalikan dulu semuanya. Lalu kemudian adalah PI. PI 1 percept image, terus PI 14, 10, 13. Sorry, ini 3 ya. Tadi apa? PI sebentar, diulangi lagi. 1, 14, 10, 13, 11, 9, kemudian 15, 12. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Dan hasilnya 930, tinggi juga. Ini kalau kayak gini nih, respondennya menjawabnya dengan baik dan benar, sesuai gitu loh. Jadinya tidak random. PI 3, 5, 2, 7, 8, 16. Dan yang ini adalah 919. Ya. Kemudian saya punya berikutnya adalah store image. SE itu 7420, 7420, 219, 13, 18, 1. 869. Sebentar, ada lagi. Saya tadi cek ada SE8. SE8 belum ada. SE8 harus dikembali, harus sebentar. SE8 ya, this one. SE8, right? Sebentar. Kemudian OK. Nilainya 869. Sambil saya catat soalnya. Lalu kemudian scale-nya. Nah, ini uji ini nih untuk memastikan berapa reliabilitasnya. Kalau nilainya di bawah dari 7, maka kita akan buang. Terus berikutnya adalah 2, 11, 12, 16, 11, 12, 16, 23, 594. Nah, ya. Jadi yang ini udah pasti tidak akan saya pakai untuk pengujian lebih lanjut. Terus kemudian SE, masih SE ya. Yaitu SE 3, 10, 14, 15, 19. 756 tinggi.
756. Dan variabel terakhir dimensi terakhir dari variabel store image adalah 22 dan 5. 22 dan 5. Oke. 404. Ya, ini pun tidak akan dipakai. Tapi kita tetap cek ya. Terus kemudian Persib product quality di mana ya? Oh, ini. Persib product quality itu kita punya 4 1 2 3 4 dan ini kita masukkan semua. Hasilnya adalah 893, tinggi juga. Terus kemudian loyalty intention itu ada 4 juga. 907. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Tadi yang saya maksud adalah dia ini nilainya kan, sorry, saya belum masukin ininya ya, online shop code. Oke. Oh ya, saya harus menunjukkan dulu kepada Anda responden kita itu ada berapa. Jadi total responden itu adalah 173. Ya. Pada umumnya minimal yang kita butuhkan adalah 200. Ini sebetulnya responden ini banyak banget sebelumnya yang ngisi, tapi banyak data yang tidak lengkap ya. Dalam mengisi ini itu banyak tidak lengkap sehingga harus dibuang gitu. Sehingga totalnya ada segitu. Ya, it is too bad. But however, kita jalan terus. Kita coba 173 bisa atau enggak. S1 di sini ada SI20 11 17 12 14 16 15 10 7 8 19 13 5 6 4 2. Oke, sudah ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ini PI 352 716 8. 16-nya di bawah. Right. Yang ini saya pakai PI1. Udah PI1, terus kemudian 14 10 13 11 9 15 12. Terus kemudian yang ini tadi masih kurang, baru 2.
3456, berarti PI-nya 3527. 3, 5, 2, 7, 16, 8. Oh, ini udah, sorry. Ini nanti kita timpa. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 6, 3, 4, 9 udah tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berikutnya adalah SE8. Ini kita timpa aja ya, caranya begini. Nah, SE8, SE7, 4, 20, 21, 9, 13, 18, 1. Alright. Kalau kotak ini terlampau kecil, kita bisa plug in resize ya, jadi gede-gede, panjang-panjang. Nah, berikutnya saya SE yang ini 1, 2, 3, 4. Oh, yang kecil nggak, tadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Saya udah ini ya, yang itu yang tadi nilai kecil itu nggak saya pakai, yang probability-nya SE14 yang apa istilahnya, Chromebase alpha-nya kecil, nggak dimasukkan. 10, 19. Oke. Resize, terus kemudian ini dulu 1, 2, 3, 4, terus kemudian tuh 2, 3, 4. Oh, yang terakhir itu 2, 4 juga. PPQ 1, 2, 3, 4, lalu kemudian 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Ini saya resize. Lalu ini saya kasih kode dulu, name uncode ya. Terus kemudian ini saya klik. Plugs covariances. Oke. Ini saya taruh ke arah pinggir, ke bawah, ke bawah. Oke, yang kita lihat ininya nih, nomor-nomor luarnya ya. Ini saya save dulu, lalu kemudian save as 2. Udah. Lengkap. Ini adalah confirmatory vector analysis. Kalau tadi EVA, nah sekarang kita akan menghindari cross loading. Kalau tadi di EVA kita merontokkan indikator-indikator, di sini juga yang kita lakukan adalah merontokkan. Kita akan trimming, membuat sebuah konstruksi-konstruksi yang valid satu sama lain. Tanda merah ini ajaib banget. Kalau dia tidak merah berarti something wrong with the constructs. Nah, sekarang saya pastikan bahwa P ini harus 0,05 minimal ya, bukan maksimal. Dari sini kita pergi ke, oh ya, sorry. Saya harus klik di sini, outputnya dulu. Jangan lupa apa yang kita perlukan ya. Biasanya saya menggunakan ini. Yang lain kalau mau menggunakan ini silahkan. Tapi for time being itu tidak saya butuhkan. Modified is indices. Kita cari yang nilai tertinggi. We have 25, we have 37, we have
37. Ya, 37 is the highest I think. 38. Oh, 38 ada. Oh, 45 ada. Ya, kita fokus di 45. 45 itu adalah yang paling ini angka E3. E3 kita buang ya, karena gegara mereka cross loading. Jadi ini tuh cross loading gitu yang harus kita singkirkan. Tapi enggak otomatis semuanya satu persatu. Ya, E3. Oke. Masih belum. Kita cari yang 38. Ini 37. 38 tadi ada ya, kebuang nggak? Kalau kebuang, syukur alhamdulillah. Kita cari yang lebih tinggi dari 37. Nggak ada, berarti 37 kita buang. Semakin banyak yang dibuang, jajaran ini akan semakin ramping. 37 itu adalah 31. 31 kita buang ya. Banyak banget. Saya memberikan angka 1 karena tadi ketika buang angka 1 membuang 31, angka 1 yang ada di garis panah hilang, jadi harus diganti. Masih belum. 23 tinggi. Ada yang lebih tinggi dari 23. Tak ada. 23 lagi, 30. 30 ya. Kita bisa pilih yang ini, 30 E4, bisa juga E6. Kita buang, saya pilih yang ini E4 karena 17 juga kebuang. E4 di sini. Ya, begitu terus lakukan sampai nilai P 0,05 minimal. Masih belum juga, belum bergerak juga. 23. So, tadi ada another 30. Yang tertinggal ada 27. 31. 31 ya. Kita buang 31. 8. 8 kita buang. Jadi kita membuat sebuah tim yang solid ya, model yang solid. Ini belum dibilang model sih, ini baru CFA, baru konstruk. Ini harus di bawah 1 koma ya. 23, we have another 28, 30. 30 kita ambil, berarti 30 itu E2 yang kita buang. Oke, hati-hati ya ketika membuang, jangan sampai salah buang. Pastikan kotaknya merah. Ketika kita memilih, warna hitam kotak ini berubah jadi merah. Dua, 3. 25. 25 itu 9. Saya penasaran kenapa hanya save image ya yang banyak rontok gitu. Yang lainnya kok belum. Masih belum. 23.
Oke, 23 tertinggi. 23 tuh 41, 42, 41 ya, saya buang. Dua satu 40 saya buang. Jadi penelitian ini tidak fokus pada satu tempat saja, tidak toko online biasa tempat saja, tapi in general ya. Jadi saya bukan studi kasus. Empat belas 1. Enam belas 17 24 ayat 6. Empat belas tuh 18, 15 dulu ya. Saya buang 25. Ya, P. Masih belum juga. Masya Allah. E20, E18. Masih belum juga. Kalau kita menggunakan banyak indikator memang seperti ini. Ya, dampaknya itu, konsekuensinya E7, E27. E7 di sini, E27 di sini. E8, E5. Ya, self image rontok banyak banget. Masih belum juga. 15, 16.
38. Masih belum. 14. 14 tuh ada di sini 39. Tiga belas, 12, 33, 13, 32, 34. Lima belas, 21, 24, 12, 23. Sepuluh, 12. Dari yang banyak itu jadi sangat-sangat ramping. Masih belum juga, nyebelin banget ya. Nah, sekarang udah di bawah 10, jadi biasanya saya cari paling banyak aja. Ada 16, ada 45, 16, 45. Oh, my goodness. Belum. 45. Saya rasa yang ini nggak akan saya buang lagi. Ya, udah muncul ya, tapi yang kita butuhkan 0,05. 19, 19, 10. 19, 10. PI, masih ada PI. Masih ya. Berapa tadi? Saya tukar lupa. 19. Oh, naiknya dikit. 10 saya abaikan. 29, 30, mana yang banyak?
35 46 46 46 jangan dulu. Kita lihat di sini 29 ini 29 ya. Masih aja kita buang 35 46 35 46 46 35 mana? 35 dulu aja ya. Oke, ini ibaratnya kita mencari grup solid terdiri dari sejumlah staff, sejumlah orang gitu kan. Terus mana yang bisa membuat kelompok ini bisa sangat solid. 10 mau nggak mau harus kita buang ya. Tinggal 2, udah ya. Stop di situ, stop di sini. Kita nggak rontokkan lagi self image. Kalau rontok gila ya aja. Model fitnya udah belum? Masih belum juga. Kemudian 46. Ini pun kena. Yes. Ya. Ini saya save dulu. Terus kemudian saya save as untuk mendapat yang ketiga. Ini udah ya. CFA udah, sekarang kita ke SEM. Ini udah fit, tapi ketika masuk ke SEM belum tentu fit. Harus mungkin bisa langsung fit, bisa juga enggak ya. Oke. Nah, kita akan membuat dulu semuanya lebih rapi dari yang sebelumnya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya pindahkan loyalty intention ada di sini. Ini view-nya dulu di interface landscape A4 applied. Oke. Bahwa ya, jadi model yang saya ingin uji adalah bahwa ini intention dipengaruhi oleh ini. Ya, dan dipengaruhi oleh ini ada self image. Self image itu cuma satu ya. Ada price image, ada store image. Jadi self image di sini, ini di sini, atau saya bikin gini dulu. Ya, jadi begini nih. Dikasih gini, dikasih gini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Ini 1. Dikasih angka 1. Terus saya akan kasih teks. Di sini adalah price image. Di sini adalah
self image. Di sini adalah store image, perceive product quality. Di sini adalah loyalty intention. Orang-orang ini memiliki niat nggak untuk loyal terhadap itu. Nah, terus ini mempengaruhi ke sini. Ini karena ini 3 variabel independent, harus saling intercorrelated. Terus kemudian ini dikasih gini, kasih gini. Kenapa? Karena dia dicolok. Ini tidak dicolok. Kasih plugin. Yes, save. Oke. Lalu saya save as lagi. 4. Ya, biar modelnya tetap. Nah, ini akan saya olah dulu. Apakah ada yang lampu merah menyala? Alhamdulillah. Modal dasar 0,04. Modification indices paling tinggi adalah 15, ada 14. 53, 54 itu di mana? 53, 54 ini ya. Ini nggak akan kita buang. Tapi lihat dulu di sini. Nih, ada saran bahwa price image itu mempengaruhi loyalty intention, price image. Jadi disarankan untuk ke sini. Nanti saya tinggal cari teorinya seperti apa, ya. Namanya saran ya kita terima, dan ini bisa membantu model ini cepat. Ya artinya kita harus memperbaiki proposal. Bisa aja store image juga ke loyalty intention. Nilainya 49. Ya, nilainya 49. Coba kita pengen tahu dulu store image ke loyalty intention bagaimana. Store image and loyalty intention. Ada penelitian terdahulunya nggak? Purchase intention, loyalty dengan loyalty intention beda. Store loyalty intention, ya, loyalty intention nih, tapi store image nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, atau nanti aja dicarinya. Sekarang saya ini udah udah ini nih, udah apa istilahnya? 0,49 tuh 0,5 gitu. Tapi it's kurang ya, kurang greget gitu. Jadi saya akan tetap cari untuk menguatkan. Yang bisa kita buang, coba yang PI ini. 26, 30 ada nggak? 20 ya, 20 mana? 20 jangan dong, ini kan cuma 1. Kalau ini dibuang, dia tinggal 2 ya, maksudnya tinggal dibuang tinggal 1. 20 jangan 49. 11 dulu, mana 11? 11 jangan 20 49 kita buang ya. Yes. So, beginilah rekan-rekan akademia bahwa model udah fit, probability-nya udah tinggi sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, tinggal merapikan nanti saja. Oke, yang pasti adalah dia udah oke. Nah, saya lihat nilainya. Ini mungkin price image ke perceive price, perceive production, store image ke sini mungkin ditolak, but however kita lihat dulu. Oke, probability ini yang paling mendebarkan. Diterima, no. 3 ini 2 ditolak, 1 diterima,
diterima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hipotesis, 3 diterima, 2 ditolak. Right, seperti itu. Kurang lebih bagaimana mengolah data. Rekan-rekan akademia, semoga video ini menginspirasi. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain dengan kasus-kasus yang berbeda. Alright, sampai ketemu lagi.